Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Aning. Hari ini Bu Aning akan menjelaskan materi dari kelas 11 semester 2 yang berjudul mengenai respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Untuk itu, anak-anakku yang berada di seluruh Indonesia di rumah bisa menyimak dengan baik ya. Oke. Untuk slide yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian dari imperialisme dan kolonialisme. Menurut Sartono Kartodierjo, imperialisme adalah perluasan kontrol politik ke daerah seberang. Sedangkan kolonialisme sendiri artinya upaya dari suatu bangsa untuk menguasai daerah di luar wilayahnya, baik secara ekonomi maupun secara politik. Untuk yang berikutnya, kalian harus tahu dulu persamaan dan juga perbedaan antara imperialisme dengan kolonialisme. Persamaan dari kolonialisme dan imperialisme yaitu sama-sama membuat negara penjajah menjadi makmur dan yang dijajah semakin menderita. Itu persamaan dari kolonialisme dan imperialisme. Untuk yang kedua, adanya perbedaan antara kolonialisme dengan imperialisme. Perbedaannya, kalau kolonialisme tujuannya itu untuk menguras SDA, sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkat ke negara induknya. Sedangkan imperialisme tujuannya untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Itulah perbedaan dan persamaan antara kolonialisme dengan imperialisme. Oke, slide berikutnya ini ada praktik penjajah bangsa barat di Indonesia. Yang pertama, periode kekuasaan Portugis dan Spanyol. Kemudian yang kedua, ada periode kekuasaan VOC. Yang ketiga, ada periode kekuasaan Belanda. Yang keempat, ada periode kekuasaan Inggris. Perlawanan dalam bidang politik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu diawali dengan pembentukan organisasi pemuda yang bernama IP atau Indicid Parties. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia. Organisasi ini digunakan sebagai organisasi untuk berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokohnya anak-anak pasti tahu, tokoh dari IP, yaitu yang dikenal dengan 3 serangkai. Yang pertama ada Douwes Dekker, yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo, yang ketiga ada Suwardi Suryaningrat. Tujuan dari IP dibentuk karena yang pertama mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, mencapai Indonesia yang merdeka. Yang ketiga, memajukan tanah air yang dilandasi dengan jiwa nasionalisme. Kemudian, perlawanan pada bidang ekonomi itu ada organisasi Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam ini didirikan oleh Haji Saman Hudi. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi hak-hak pedagang pribumi dari pedagang yang dilakukan oleh pedagang Tionghoa ya. Pedagang Tionghoa. Jadi SDI ini didirikan gunanya untuk apa? Untuk melindungi jika ada pedagang pribumi
yang disakiti atau digeser oleh pedagang Tionghoa. Jadi ini wadah untuk para pedagang-pedagang pribumi, Sarekat Dagang Islam. Kemudian Haji Samanhudi digantikan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto atau yang biasa dengan disebut Hos Cokro Aminoto. Lalu nama SDI seiring berkembangnya waktu berganti menjadi Sarekat Islam. Nah, karena sudah berganti nama menjadi Sarekat Islam yang awalnya berfokus hanya untuk berdagang, ternyata ketika ganti nama tujuannya jadi ditambah untuk sekalian berdakwah, menyebarkan agama Islam. Jadi berdagang sekalian untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian tujuan dari SI ini sendiri yaitu memajukan kegiatan perdagangan, membantu anggota yang mengalami kesulitan dan mewujudkan pengajaran-pengajaran agama Islam. Nah, kemudian dari perlawanan bidang pendidikan sendiri saya ambil satu aja, yaitu ada organisasi Taman Siswa. Nah, anak-anak tahu ya, kalau pernah dengar Taman Siswa pasti tahu pendirinya. Siapa yang mendirikan? Terkenal loh. Namanya siapa? Ki Hajar Dewantoro. Nah, kemudian tujuan Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa apa? Untuk mewujudkan manusia yang merdeka secara lahir dan batin. Prinsip pendidikan dari Taman Siswa ini menjadi pedoman bagi guru yang dikenal dengan Patrap Triloka. Nah, Patrap Triloka memiliki unsur dalam bahasa Jawa. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handa yani. Nah, itu unsur dari Patrap Triloka yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, kemudian perlawanan lainnya ternyata ada, anak-anak. Yang pertama ada datang dari perlawanan Pangeran Diponegoro untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemudian yang kedua ada perlawanan dari kaum Padri. Kemudian oke, sudah selesai pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anakku semua yang sudah menyimak penjelasan Bu Aning dengan baik. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, penjelasan, maupun sebagainya, mohon dimaafkan. Nah, saya tutup dulu, sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.